Kira-kira kita mau bahas apa aja nih, Syafrinas di segmen Iya, ini? betul. Seperti yang tadi saya sudah jabarkan juga Shinta bahwa di segmen ini kita akan membahas bahwa bunuh diri, ulah pinjol, utang apakah akan auto lunas atau tidak? Nah, untuk membahas hal ini kita juga akan hadirkan expertnya Iya. Shinta, yaitu Financial Expert CNBC Indonesia, Mas Ai Ahmad Hidayah. Halo Mas Ahmad, apa Halo kabarnya? Syaf, halo Mbak Sinta. Baik. Ini Kabar sehat ya? Kabar sehat selalu. iya, sehat selalu semoga. Ngeri ya kalau Ya, misalkan kita ngomongin tentang bunuh diri ini kayak cerita horor gitu. betul. Karena belakangan ini lagi dipenuhi semua berita tentang bunuh diri akibat pinjol. Iya, dan artinya begini ya, kita pisahkan dulu nih, pinjol ini ada pinjol legal dan juga pinjol ilegal. Ya. Pinjol yang legal ini pemirsa diatur dan juga diawasi oleh OJK. Artinya ada ketentuan dan ketetapan bunga yang memang tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan. Tentukan, ya. Nah, sementara yang saat ini sedang marak terjadi adalah boleh dibilang pinjol-pinjol yang mungkin bunganya ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang di awal, dan mungkin juga para pemirsa atau mungkin ada di antara kita yang artinya melakukan pinjaman begitu ya kepada pinjol yang memang bunganya tidak sesuai, sehingga ketika pada saatnya ditagih ini merasa bahwa tidak mampu untuk membayar. Nah, terkait dengan ketidakmampuan seseorang untuk membayar begitu ya hutangnya, lalu kemudian memilih langkah untuk membunuh diri gitu. Apakah ini sebetulnya bisa membuat dirinya bisa terbebas dari hutang, Ya. atau hutangnya ini kemudian akan diwariskan, atau apakah sebetulnya ada nggak sih asuransi yang bisa mengcover gitu ya hutang dari almarhum atau almarhumah begitu ketika terlilit hutang dalam pinjaman online-nya? Ya. Jadi kalau berdasarkan hukum, kita undang-undang hukum perdata ya, hutang itu memang bisa banget diwariskan gitu. Ya. Jadi memang secara undang-undang, baik itu hukum perdata maupun hukum waris Islam gitu ya, kalau yang beragama Islam, ya memang ada ketentuan hutang itu diwariskan gitu. Jadi di KUH Perdata nomor 939 sama 1100 itu dijelaskan di situ memang seluruh harta dan utang Ahli waris ya. ahli waris itu menjadi tanggung jawab ahli warisnya gitu kan. Cuma memang ada di pasal berikutnya, di pasal 1032 ada ketentuan memang si ahli waris ini bisa menerima dan bisa menolak juga gitu ya hutang yang atau aset atau harta yang diwariskan oleh si pewaris gitu ya. Jadi memang ada ketentuannya seperti itu. Bahkan ada ketentuan juga yang membolehkan gitu ya, pembayaran hutang ini tidak jauh lebih besar dari aset yang diwariskan misalkan gitu. Jadi ada poin-poin yang memang bisa digunakan oleh si ahli waris lah intinya untuk melindungi dirinya dari utang yang memang diwariskan dari misalkan keluarganya atau orang tuanya atau siapapun itu gitu. Jadi memang tapi pada prinsipnya hutang itu juga bisa diwariskan gitu. Jadi memang ada ketentuan memang tetap akan terus harus dibayar gitu. Nah, permasalahannya nanti si ahli warisnya ini seperti apa? Apakah memang ingin menanggung atau misalkan ada juga ketentuan ingin menanggung dengan syarat, misalkan syaratnya tidak lebih dari aset yang diwariskan misalkan gitu. Atau mungkin dia menolak, bisa aja menolak tapi dia harus mengajukan permohonan gitu ya ke pengadilan negeri untuk menolak gitu ya hutang dan berikut juga asetnya. Jadi nggak hanya utangnya nih, asetnya juga harus ditolak gitu ya oleh si ahli waris. Jadi ketentuannya memang seperti itu secara undang-undang KUH Perdata ya gitu. Ya, jadi Baik. nolak kalau misalkan kita nggak mau utangnya diwariskan ke kita, katakanlah pewarisnya, maka asetnya juga nggak boleh kita ambil Nggak boleh, gitu gitu. kan. Dan Iya. itu yang ya itu peraturan yang nggak bisa diotak-atik lagi Nggak bisa gitu kan. diotak-atik, Tapi kan betul. kalau misalnya kita belajar dari kasusnya Ada Kami, ini yang menarik, meskipun sudah diatur oleh OJK berapapun besaran bunga yang harus diikuti oleh pemilik ataupun aplikasi P2P lending ini, tetapi ternyata dikhawatirkan terjadi bunga-bunga terselubung. Seperti yang dikhawatirkan ini yang diterapkan oleh diduga Ada Kami ini, bahwa menerapkan bunga pada biaya admin yang sebesar 100%. Nah, bagaimana ini menyikapinya, Mas? Bagaimana kita mengetahui bahwa ternyata ini bunga nih, ini Kayak dijebak kayak ya. dijebak gitu. Gimana nih? Iya, jadi sebenarnya sebelum kita melakukan pinjaman ya di pinjol atau di kartu kredit ataupun dimanapun gitu ya, kita harus tahu apa saja yang memang dijadikan kewajiban untuk kita gitu. Tidak hanya sisi bunga gitu ya, tapi biaya administrasi atau biaya admin apapun itu yang memang akan dibebankan kita, kita harus tahu, dan sepihak yang memberikan pinjaman dia harus transparan. Yang jadi permasalahan kan memang mungkin ada pinjol-pinjol yang Nggak nggak transparan, transparan atau kurang transparan gitu ya. Tiba-tiba mungkin setelah dia pengajuannya dia approve, ada potongan sekian persen gitu ya, atau mungkin yang marak kemarin terakhir 100% katanya kan.
Nah ini kan mungkin dia kaget gitu, kok ada gitu. Walaupun katanya bunganya kecil, tapi kalau potongannya biaya adminnya gede, ya sama aja gitu ya. Bahkan ada yang bilang katanya pinjaman misalkan let's say 2 juta gitu ya, ternyata biaya adminnya sampai 700.000 gitu ya. Terus bunganya misalkan selama berapa bulan 1,5 juta, jadi intinya kayak 100% gitu pembayaran pinjamannya itu. Jadi memang selama memang ada transparansi ya antara si pemberi pinjaman dan yang meminjam itu setuju, ya sebenarnya sih secara undang-undang mungkin diatur tidak masalah. Walaupun mungkin kemarin juga beberapa pihak ya seperti regulator dan AFI bilang ada batas yang ditetapkan gitu, tidak boleh lebih batas itu gitu. Jadi kalau salah 15% atau 20% gitu ya. Jadi kalau melebihi batas itu ya sudah tidak ideal juga gitu ya. Jadi memang ya transparansi ini juga penting, dan sebagai peminjam juga kita harus lebih jeli lagi ya, jangan asal minjam. Kadang-kadang kan memang mungkin orang karena BU gitu ya, udah terdesak pinjam aja, dia nggak peduli lagi berapa biayanya, berapa bunganya, apa saja kewajiban yang harus dibayarkan. Tapi ketika sudah harus bayar, baru kaget, wah ternyata sebesar ini gitu. Baik, artinya dalam keadaan terdesak gitu, ini kan kalau keadaan BU atau terdesak memang tidak bisa dihindarkan begitu ya. Tapi penting bagi peminjam begitu untuk selalu membaca klausul-klausul atau kontrak dalam sebuah proses pinjam-meminjam kan biasanya nih ada hitam di atas putih begitu ya. Penting untuk memperhatikan atau mungkin menyimpan juga untuk diri kita sendiri sebagai alat bukti di kemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Let's say misalnya mungkin pada saat di awal diperjanjikan bunganya sekitar 15% ya. Nah ini juga mungkin masih perlu ditelusuri lagi apakah bunga yang dicantumkan di situ sudah sesuai dengan ketentuan yang diizinkan begitu ya oleh peraturan artinya peraturan yang ditetapkan lah misalnya oleh OJK begitu ya. Nah, lalu juga ke depannya juga mungkin kita harus terus melihat begitu ya. Walaupun kita BU jangan sampai membuat kita menjadi terjebak ke dalam permasalahan-permasalahan yang mungkin lebih bisa membahayakan lagi bukan hanya untuk kita tapi juga untuk keluarga kita. Terkait dengan tadi yang di awal saya tanyakan begitu ya. Apabila ternyata ahli waris begitu menolak untuk menerima waris ya, bukan hanya menerima aset dari si pewaris lalu juga menolak hutangnya. Nah, apakah artinya hutang gitu yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah ini bisa di-cover oleh asuransi? Lalu jika misalnya ternyata almarhum atau almarhumah tidak memiliki asuransi atau memiliki asuransi, apakah memang asuransi ini melindungi nggak sih untuk almarhum atau almarhumah yang memang memilih untuk melakukan bunuh diri untuk menghindari dari tagihan hutang? Nah, ini juga menarik ya. Jadi memang kalau untuk asuransi itu memang yang kita kenal ada namanya asuransi kredit ya. Asuransi kredit itu biasanya memang diterapkan di KPR biasanya ya, atau mungkin di KKB gitu ya. Itu biasanya pinjaman-pinjaman dari pihak lembaga keuangan yang sudah menyertakan asuransi gitu ya, asuransi kredit gitu. Tapi kalau untuk pinjol setahu saya mungkin belum ada gitu ya. Bukan berarti mungkin nggak bisa atau nggak boleh, tapi kan mungkin apakah si debiturnya itu mau gitu, willing gitu untuk menggunakan asuransi gitu kan. Nah, perihal itu juga kan karena kan pinjaman-pinjaman di pinjol ini juga biasanya relatif nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar nilainya. Sementara kalau ditambahkan lagi harus dia bayar, karena kan ada preminya ya, asuransi itu harus ditambahkan bayar premi, apakah dia bersedia atau enggak. Dan pada prakteknya memang di pinjol sendiri setahu saya memang mungkin belum ada ya di Indonesia yang sudah menyertakan pakai asuransi kredit gitu. Tapi kecuali mungkin di produk-produk perbankan itu sudah banyak ya, kayak kalau mungkin Safinas atau Mbak Sinta misalkan ngajukan KPR gitu ya atau KKB itu udah banyak yang pakai asuransi kredit. Jadi kalau misalkan ahli warisnya meninggal dunia mungkin bisa di-cover oleh asuransi kreditnya atau asuransi jiwa yang memang disertakan di akad kreditnya tersebut gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya tadi menarik juga. Kalau meninggal dunianya karena bunuh diri apakah di-cover atau enggak gitu kan. Nah, memang ada beberapa asuransi yang bisa mengcover itu dengan syarat dan ketentuan tertentu. Misalkan tidak dalam konteks mungkin terlibat kriminal ataupun hal-hal yang membuat tidak bisa di-cover sama asuransi. Karena pada dasarnya bunuh diri itu memang secara umum tidak bisa di-cover sama asuransi awalnya gitu. Tapi memang ada beberapa produk yang membuat pengecualian gitu ya. Itu bisa di-cover tapi dengan syarat dan ketentuan yang memang ada beberapa yang agak ketat gitu ya. Dan itu nggak banyak gitu. Dan biasanya asuransi-asuransi yang meng-cover itu pun nilai preminya jauh akan lebih mahal gitu. Sangat make sense. Karena resikonya juga besar gitu. Jadi memang agak sulit ya mengeneralisir kalau misalkan
kasus pinjol kemarin gitu ya, ada yang bunuh diri terus bisa di-cover asuransi. Mungkin bisa, tapi permasalahannya mau apa enggak si debiturnya gitu kan. Karena kan nilai premi juga pasti lumayan gitu kan. Iya. Sementara culture-nya gitu ya, kalau pinjol itu kan pinjamannya relatif nggak terlalu besar. Kalau nggak salah mungkin terbesar 20 juta lah kalau nggak salah gitu. Beda dengan halnya KPR dan KKB misalkan gitu yang memang pinjamannya biasanya sampai ratusan juta atau miliaran gitu yang memang kalau untuk disisipi premi asuransi Masih ya sangat masih masuk sangat akal. masuk akal dan juga itu sangat concern banget lembaga Iya. keuangannya juga karena memang resikonya jauh lebih besar gitu ya dibanding pinjaman di pinjol ini gitu. Iya, ini menarik ya. Kalau misalkan berbicara tentang asuransi yang ada pun mengcover kematian akibat bunuh diri, yang mengambilnya pun ini harus dipertanyakan. Kenapa Iya. dia mengambil asuransi yang mengcover bunuh diri? Apakah sudah direncanakan atau tidak? Ini sebenarnya serem-serem sedep ya, Kak, Iya. kalau ngebahas tentang hal ini. Oke,